Assalamualaikum Sobat Mansapas. Selamat datang di podcast Zona Literasi. Saya Dina Sakina sebagai host kali ini. Dan saya Samratul Mufida sebagai CO host. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih, narasumber dari Waka Prasarana, yaitu Bapak Muhammad Ali, SPD MPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, untuk tema kali ini kita akan mengangkat tentang pentingnya infrastruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, Bapak, kan sekarang kan fasilitas di sekolah kan sudah terpenuhi ya. Menurut Bapak, gimana sih pengaruh fasilitas yang cukup di sekolah terhadap prestasi belajar siswa? Benar nggak kalau fasilitas yang baik bisa bikin prestasi meningkat? Baik, ketersediaan fasilitas itu tidak bisa dipungkiri juga menjadi tolak ukur ketercapaian prestasi siswa. Di fasilitas itu tentu harus ada ruang kelas yang nyaman. Ruang kelas yang nyaman itu tentu di dalamnya juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ada kipas, ada untuk pembelajaran, di tampilan Bapak Ibu guru yang ketika mengajar. Kemudian di perpus juga bukunya lengkap. Kemudian juga di lab peralatannya juga lengkap. Itu semua mendukung baik langsung atau tidak langsung pada tercapainya prestasi siswa. Jadi kalau kita bicara tentang ada nggak korelasinya, jelas ada. Jadi semakin lengkap fasilitasnya, semakin terbuka peluang untuk mencapai prestasi. Gitu mungkin. Nah, Pak, kan sekarang perkembangan teknologi ini semakin pesat ya. Menurut Bapak, apakah teknologi ini bisa membantu meningkatkan prestasi belajar siswa, apalagi di era digital saat ini? Oke, yang kedua juga teknologi. Teknologi ini tidak bisa dipungkiri, kita mau tidak mau harus menerima kenyataan itu. Dan teknologi juga sangat membantu dalam ketercapaian prestasi siswa. Ya mungkin di awalnya sangat membantu dalam pembelajaran. Di era COVID kemarin, kita dipaksa untuk bagaimana mengenal pembelajaran secara online. Dan buktinya sekarang kita sudah bisa melewati itu. Fase itu terlewati, kemudian kita sudah terbiasa dengan fasilitas itu. Artinya, teknologi itu jelas sangat membantu pada ketercapaian prestasi, pada akhirnya pada prestasi. Teknologi akses pada informasi ya. Jadi sekarang itu internet bukan hal yang baru. Semua orang, semua anak itu bisa mengakses internet. Nah di sekolah ada fasilitas wifi. Meskipun kita juga tidak bisa meskipun wifi-nya kadang lemot ya, tapi saya yakin mereka pasti punya alternatif paketan. Yang mau tidak mau mereka juga pergunakan baik untuk kepentingan di pembelajaran maupun kepentingan pribadinya. Jadi teknologi jelas punya pengaruh besar dalam pendidikan dan dalam hal ini ketercapaian prestasi. Apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengelola dan memperbaiki fasilitas sekolah? Apalagi ya Pak, kalau misalnya anggarannya itu terbatas. Anggaran terbatas itu masalah utama sebenarnya dalam ketersediaan fasilitas. Kalau misalnya anggarannya terbatas, maka yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Jadi misalnya apa sih yang belum ada di Man 1 ini misalnya. Tapi untuk pengadaannya sementara mungkin belum bisa karena keterbatasan dana misalnya. Maka memaksimalkan fasilitas yang sudah ada
di Manjati Pasuruan. Jadi akses teknologi, akses informasi itu bisa didapatkan. Oke. Sementara yang lain mungkin kita belum punya papan tulis digital ya. Iya. Tapi sementara kita punya LCD di masing-masing kelas, Iya, proyektor itu. proyektor. Maka manfaatkan itu semaksimal mungkin. Jadi fungsinya sama sebenarnya, tapi mungkin di papan digital lebih interaktif kan, karena guru bisa melakukan aktivitas tulis menulis di papan itu, selain juga bisa menampilkan gambar. Tapi kita punya keterbatasan dana untuk mengadakan itu per tiap kelas, maka sementara maksimalkan apa yang ada dulu itu untuk mensiasati keterbatasan dana itu. Tapi di negara kita itu kan juga pembangunannya kurang merata ya Pak, dan beberapa di daerah itu fasilitasnya pendidikan itu kurang. Dan menurut Bapak, anak-anak di daerah yang fasilitasnya kurang itu mempunyai kesempatan yang sama gak sih buat menggapai cita-citanya? Oke, kalau bicara tentang kesempatan, semuanya sama kesempatannya. Baik yang fasilitasnya mumpuni, kurang, atau bahkan tidak ada fasilitas, semuanya sama. Tergantung pada kemauan anak, kan gitu kan. Kamu kalau misalnya berangkat dari Pandaan ke Bangil, ada fasilitas mobil, bisa. Sementara ada orang yang tidak ada fasilitas mobil, bisa nggak nyampe ke Bangil? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa jalan kaki. Iya. Atau sekarang ada Gojek, bisa. Iya. Atau telepon teman, minta diantarkan. Bisa. Semuanya itu bisa dilakukan. Tergantung bagaimana kita mau melakukannya kan gitu. Maka dimanapun berada, terutama yang di daerah ya, yang fasilitasnya mungkin tidak selengkap di sini misalnya, atau tidak selengkap madrasah-madrasah di perkotaan, tidak usah berkecil hati, peluangnya tetap sama. Dan saya yakin Allah membukakan jalan bagi orang yang mau berusaha. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan dirinya sendiri atau kemauannya sendiri. Nah, berbicara soal fasilitas di sekolah, kalau fasilitas di sekolah itu nggak lengkap Pak, Bapak itu punya strategi khusus nggak sih buat mengatasi agar siswa itu tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di sekolah tersebut? Sebenarnya pertanyaannya seperti yang di pertanyaan keberapa tadi ya, yang keterbatasan dana tadi ya. Iya. Ya, Pertanyaannya hampir kedua. itu sama dengan sisi mananya itu sebenarnya. Strateginya ya hampir sama dengan yang tadi, memaksimalkan apa yang ada, kemudian fasilitator dalam hal ini gurunya juga pandai-pandai mensiasati bagaimana tujuan pembelajarannya itu tercapai. Jadi tidak harus fasilitas yang sangat lengkap, cukup peralatan sederhana mungkin ya, yang akan membawa pembelajaran itu ke tujuan pembelajarannya. Jadi tergantung kreativitas guru, kemauan anak, dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada di madrasah. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya dan mau berbincang dengan kami. Sekian kami tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dengan beragam topik-topik yang akan dibahas. Oke Pak, sebelum kita penutup, mungkin ada kata-kata dari Bapak Ali selaku Wakasarpras. Oke, kata penutupnya adalah katanya dengan fasilitas ini ya. Iya. Kualitas itu memang dibentuk dari kuantitas. Tanpa fasilitas, bakat dan minat akan terbatas. Dan prestasi pun menjadi sulit untuk jadi realitas. Itu kata-kata penutup saya. Terima kasih Pak. Makan ikan pakai nasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.